Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Pramukti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau merangkum materi pengembangan sistem informasi dari materi ke-9 sampai dengan materi ke-15. Pada materi ke-9 yaitu menjelaskan mengenai pengembangan perangkat lunak. Sumber perangkat lunak ada dua, yaitu perangkat lunak komersial atau vendor dan perangkat lunak in-house atau customized software. Lalu pada materi ini juga dibahas mengenai pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak, yaitu komunikasi, integrasi, dan koordinasi. Pendekatan organisasi, tim pengembangan program. Ada tim programmer dan juga ada tim pemrograman bersama. Tim yang ada pada pemrograman development team yaitu ada manajer tim sebagai ketuanya, ada perancang, ada pengkode, dan ada penguji. Lalu pada chief programmer team ada kepala pemrograman, administrator, asisten utama, pustakawan, editor, crack program, dan sebagainya. Lalu pada lebih lanjut, kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak di sini adalah dimensi pemakai, yaitu kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengontrolan dan penanganan kesalahan, dukungan dan pembuat dan pemelihara. Dimensi rancangan yaitu MURRE, yaitu maintainability, usability, reusability, reliability, dan extendability. Dimensi nilai tambahnya yaitu PDM atau productivity, diferensiasi, dan manajemen. Jaminan kualitasnya yaitu quality assurance adalah proses memandang kualitas ke dalam sistem. Lalu ada QC atau quality control. Dan itu saja. Lalu kita lanjut ke perancangan perangkat lunak, yaitu ada beberapa perancangan perangkat lunak, yaitu perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi objek. Perancangan terstruktur yang dibutuhkan pada perancangan terstruktur yaitu adalah DFD, IRD, STD, dan sebagainya. Karakteristik rancangan ini yaitu modul disusun secara hierarkis menggunakan logika call atau perform based, menggunakan alur kendali top to bottom atau bottom to top, repetisi dalam satu modul, konsep kendali standar dalam konsep kendali standar, urut, seleksi, dan repetisi. Sedangkan perancangan berorientasi objek, tahapannya yaitu mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi, memodelkan relasi antara objek dan kelas, memodelkan pewarisan, menggabungkan faktor MURR tadi. Bahasa pemrograman yang digunakan pada perancangan ini yaitu 3GL atau 4GL atau OOP atau Object Oriented Programming. Jenis bahasa OOP yaitu ada murni, contohnya Smalltalk atau Eiffel. Lalu ada hybrid, contohnya C++, Pascal, dan COBOL. Saat ini orientasi pengembangan OOP pada sistem operasi berbasis grafik, contohnya VBasic, Delphi, dan VFox Pro. Pengujian perangkat lunak, metodenya yaitu white box testing, black box testing. Lalu cara menguji kesalahannya, fatal, crash, logika, hang, serius, output tidak benar, atau minor. Area ujinya ada default, record, file, entry data, kendali, arus program. Tahapan pengujiannya yaitu pertama adalah pengujian modul, lalu pengujian integrasi, lalu pengujian sistem, diantaranya pengujian pemulihan, pengujian keamanan, dan pengujian stres. Lalu setelah itu ada pengujian penerimaan sebagai berikut, yaitu pengujian alfa, pengujian beta. Skenario pengujiannya, pengembangan test case dan strategi pengujian pelaksanaan tes, laporan kesalahan yang terdeteksi, pengoreksian kesalahan, peramalan tingkat reliabilitas.
Jenis laporan kesalahannya yaitu saran, kesalahan rancangan, kesalahan pengkodean, query-nya juga. Lanjut ke materi ke-10. Pada materi ke-10 kita akan membahas SDLC, yaitu dari perencanaan sistem, analisis sistem, rancangan sistem umum, evaluasi, dasar sistem, rancangan sistem terinci, dan sebagainya, sampai ke dalam-dalamnya, akar-akarnya. Tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem adalah melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem, termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Proses implementasi ada dua, yaitu perencanaan, pengeksekusian. Rencana implementasi adalah formula rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Tim yang harus dibentuk pada implementasi ini yaitu profesional sistem yang merancang sistemnya, lalu ada para manajer dan beberapa staff, lalu ada perwakilan vendor, ada perwakilan primer, pengkode, dan teknisi. Bagian pokok implementasi diperlukan persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan atau pembuatan dokumentasi, konversi file, dan sistem peninjauan pasca implementasi. Lalu pertama adalah mempersiapkan tempat. Yang perlu dipersiapkan yaitu adalah ruang sesuai dengan platform teknologi yang akan digunakan, mikro, mini, atau mainframe, listrik, telepon, koneksi lainnya, ventilasi, AC, semua harus disiapkan untuk persiapan tempatnya. Lalu pengujian burn-in, simulasi operasi pada vendor. Lalu yang kedua ada pelatihan personel. Tidak ada sistem yang punya cara memuaskan jika para pemakai dan orang lain yang berinteraksi dengan sistem tersebut tidak dilatih secara benar. Pelatihan personel tidak hanya meningkatkan keahlian keterampilan pemakai, namun juga memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Yang perlu diberi pelatihan pada pelatihan personel ini yaitu personel teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut, lalu ada berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Lalu ada manajer umum dan pihak luar yang berkaitan dengan sistem. Pelatihan ini akan meningkatkan kepercayaan diri, meminimalisasi kerusakan dan kesalahan pada tahap awal operasi. Cakupan pelatihan itu tutorial, mengajarkan cara menjalankan sampai pelatihan untuk mengajarkan pokok-pokok sistem baru. Program pelatihan ini adalah yaitu pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan oleh vendor, dan jasa pelatihan luar. Teknik dan alat bantu pelatihan yaitu teleconferencing, perangkat lunak, pelatihan interaktif, pelatihan dengan instruktur, pelatihan magang, manual prosedur, dan buku teks. Perangkat lunak pelatihan interaktif yaitu CBT atau Computer Based Training, ABT atau Audio Based Training, VBT atau Video Based Training, atau VOD atau Video Optical Disc. Lalu ada langkah selanjutnya yaitu menyiapkan dokumen. Dokumentasi adalah materi tertulis atau video atau audio yang menyebutkan cara beroperasinya sebuah sistem. Tujuan dokumentasi adalah pelatihan, penginstruksian, pengkomunikasian, penetapan standar kinerja, pemeliharaan sistem, dan referensi historis. Lalu selanjutnya ada penyiapan dokumen. 4 area utama dokumentasi yaitu dokumentasi pemakai, dokumentasi sistem, dokumentasi perangkat lunak, dan dokumentasi operasi. Mengkonversi sistem baru adalah proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru. Kompleksitas dalam pengkonversiannya tergantung pada beberapa faktor yaitu jenis PL, database, perangkat, hardware, kendari, jaringan, dan prosedur. Metodenya adalah konversi langsung, konversi paralel, konversi press-in, atau konversi pilot. Konversi langsung yaitu sistem baru tidak mengganti sistem lama sepenuhnya tidak bernilai, sistem baru bersifat kecil atau sederhana, rancangan sistem baru sangat berbeda dari sistem lama. Sedangkan konversi paralel yaitu memberikan derajat proteksi yang tinggi dari kegagalan sistem baru, biaya yang dibutuhkan cukup besar. Sedangkan konversi press-in, sistem baru diimplementasi beberapa kali sedikit demi sedikit untuk menggantikan sistem yang lama. Sistem harus
harus disegmentasi, perlu biaya tambahan untuk mengembangkan interface Explorer dengan sistem lama. Daya terapnya terbatas, proses implementasi membutuhkan waktu yang panjang. Konversi pilot. Biaya lebih murah dibandingkan metode paralel. Risiko lebih rendah dibandingkan metode konversi langsung. Dan juga perlunya segmentasi organisasi. Konversi file data. Keberhasilan konversi sistem sangat tergantung pada seberapa jauh profesional sistem menyiapkan pengonversian file data yang diperlukan untuk sistem baru. Konversi atau modifikasi itu meliputi yaitu format file, isi file, dan media penyimpanan. Metode data konversi, metode dasar konversi file yaitu konversi file total, konversi file gradual, dan juga konversi file total dapat digunakan pada keempat metode konversi sistem. Sedangkan konversi file gradual digunakan pada metode paralel dan pass-in. Lanjut ke materi ke 11. Hampir sama dengan materi ke-10 yaitu membahas tentang SDLC. Pemerahan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jenis pemeliharaan pada SDLC ini yaitu ada pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, ada pemeliharaan penyempurnaan, dan ada pemeliharaan preventif. SDLC atau kita sebut dengan siklus hidup pemeliharaan sistem atau System Development Life Cycle. Tahapannya adalah sebagai berikut: memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, menspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, melatih pengguna melakukan tes penerimaan, mengonversian dan menunjukkan operasi, mengupdate dokumen, dan juga melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedur untuk peningkatan maintainability yaitu menerapkan SDLC dan SWDLC. Terus menspesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang struktur dengan baik. 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem adalah pendekatan pemisahan, yaitu pemeliharaan dan pemeliharaannya harus dilakukan dengan baik. Lalu pendekatan gabungan, menggabungkan personalia penyusun dan pemelihara menjadi sebuah kelompok utama dalam sistem informasi. Pendekatan fungsional yaitu variasi dari pendekatan gabungan dengan memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menugasi mereka pada fungsi bisnis untuk penyusunan maupun pemeliharaan. Ada 5 case tool yang dapat membantu memelihara sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbulan sistem baru, yaitu ada rekayasa maju, ada rekayasa mundur, ada rekayasa ulang, ada rekayasa restrukturisasi, dan juga sistem pakar pemeliharaan. Cara mengelola pemeliharaan sistem yaitu menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal atau form maintenance work order. Menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem, dan juga mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Lanjut ke materi ke-12. Perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem secara umum adalah tahap analisis sistem selesai dilakukan. Maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Perancangan sistem dapat dibagi 2 bagian, yaitu perancangan sistem secara umum dan juga perancangan sistem secara terinci. Secara umum yaitu perancangan konseptual, perancangan logikal, atau perancangan secara makro. Sedangkan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Pengertian perancangan sistem menurut Varzello atau John Rutter.
Tahap setelah analisis yaitu adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Pendefinisian dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi. Lalu ada George M. Scott, yaitu menurut dia adalah sebagai berikut. Tahap ini mengkonfigurasikan dari mulai kemarin perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem hingga sebuah instalasi dan sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Dengan demikian, penyampaian sistem dapat diartikan sebagai berikut. Tahap setelah analisis, lalu ada pendefinisian dari kebutuhan fungsional, lalu ada persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, lalu dapat berupa penggambaran, dan juga termasuk menyangkut konfigurasi dan komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Tujuan dari perencanaan sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Personel yang terlibat antara lain adalah spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis pengguna komunikasi data, dan pemakaian sistem. Pemakaian sistem secara umum. Tujuan dari sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Lalu ada 3 kategori desain sistem. Yang pertama adalah global based system, group based system, local based system. Global based system membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau pergantian dari seluruh komponen desain umum. Lalu ada group based system. Sistem ini melayani cabang-cabang grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perencanaan sistem pada sistem group base ini yaitu panjang tidak perlu memusatkan perhatian ke perencanaan desain sistem. Lanjut ke local base system. Local base saat ini sistem ini khusus desain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2 untuk aplikasi khusus tambahan. User profesional sistem umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user menganalisis pendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memilih satu dan mengimplementasikan atau menggunakan jaringan dan pendukungnya. 4 kunci elemen dari Rapid Application Development untuk desain sistem adalah jenis aplikasi development, Joint Application Development atau JAD, Specialist with Advanced Tools SWAT Teams, Computer Aided System and Software Engineering atau CASE tool, dan prototyping. JAD sangat efektif untuk digunakan di sistem global base. JAD juga dapat dipakai di sistem group base maupun local base. Kunci utamanya adalah join, user dan profesional sistem bekerja sama untuk menganalisis dan mendesain sistem tersebut. Lalu ada Specialist with Advanced Tools atau SWAT team. Terdiri dari 3-4 personal tim yang memiliki kemampuan dan motivasi. Tim proyek yang kecil lebih produktif dibandingkan dengan tim proyek untuk sistem yang lebih besar. Lalu setelah itu ada CASE tool. Digunakan oleh tim SWAT untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dari pembangun sistem, yaitu menambah disiplin, mengurangi kesalahan kekosongan desain, dan juga mengurangi kerja sistem yang berulang. Lalu ada prototyping. Prototyping dengan bekerja sama dengan JAD di mana user ditunjukkan dengan apa yang akan mereka dapatkan dan meresponnya. CASE memfasilitasi prototyping untuk membuat desain layar, model-model dan bervariasi dan dialog yang cepat serta untuk memotivasinya secara berintegrasi dengan user. Tahapan perencanaan sistem adalah sebagai berikut, yaitu perencanaan output. Tipe-tipe output dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu eksternal, internal, lalu ada perencanaan output. Perencanaan output tujuan dari perencanaan output adalah
untuk mengefektifkan biaya pemasukan data untuk mencapai keakuratan yang tinggi, dan untuk menjamin masukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Proses input data dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu data capture, data preparation, atau data entry. Tipe input dapat dibedakan menjadi eksternal dan internal. Pada eksternal, tipe ini masukan data berasal dari luar organisasi, sedangkan tipe internal, masukan datanya hasil komunikasi pemakai dengan sistem. Yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam pencarian input adalah tipe inputnya, fleksibilitas format, kecepatan, akurat, metode verifikasi, keamanan, mudah digunakan, dan biaya yang ekonomis. Lanjut ke materi ke-13. Pada penjangan sistem terinci. Tujuan penjangan output adalah merubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dapat digunakan meliputi hal-hal berikut ini, yaitu accessibility, timeliness, relevance, accuracy, dan usability. Macam-macam bentuk laporan. Itu laporan untuk level manajemen yang berbeda, yaitu laporan berhierarki. Laporan yang berhierarki itu dapat dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus, tanpa memberikan detail yang relevan. Ada 2 macam laporan berhierarki, yaitu filter report, laporan yang dirancang untuk memfilter elemen-elemen data yang dipilih dari database. Lalu ada responsibility report, yaitu laporan yang dibuat untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan, apakah CEO atau manajer pemasaran. Laporan yang membandingkan data. Laporan ini dibuat untuk membantu manajer dan selain dalam memilih 2 atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaannya. Ada 3 macam laporan yang membandingkan data, yaitu horizontal report, vertical report, dan juga counterbalance report. Laporan untuk monitor variasi data, itu ada variansi report, ada exception report, dasar-dasar merancang layar atau dengan perancangan laporan. Apalagi perancangan input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu digunakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input, yaitu insert info, delete from database, memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas, dan mengadakan dialog dengan sistem. Beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari input data, yaitu paper form, electronic form, direct entry device, codes, menus, natural language. Lalu lanjut ke pertemuan 14. Perbandingan model waterfall dan juga prototyping untuk menganalisis informasi. Pada materi ke-14 ini membahas tentang jurnal seorang, yaitu mengenai tentang model waterfall dan juga prototyping. Sama seperti sebelumnya, itu model waterfall adalah model pengembangan sistem perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat lincah dan
Model pengembangan ini bersifat linear dan tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap pencarian sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Lanjut ke model prototyping. Lawan dari model waterfall. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi. Pengguna secara cepat berfokus pada penyajian dan aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan dan